Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor bagian pertama. Dalam perekonomian yang sebenarnya, corak kegiatan ekonomi adalah jauh lebih rumit dari yang digambarkan dalam materi yang sebelumnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendekati kepada keadaan sebenarnya, dalam materi ini akan dianalisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Yang diartikan dengan perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor sebagai berikut: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Dalam perekonomian tiga sektor, kegiatan perdagangan luar negeri masih diabaikan. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, masih tetap dimisalkan kegiatan ekspor dan impor tidak dilakukan. Ini berarti analisis yang dibuat masih memisalkan bahwa barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi tidak dijual ke luar negeri, dan masyarakat atau perusahaan tidak membeli dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa yang diimpor. Disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 4 ini adalah agar mahasiswa dapat memahami tentang keseimbangan perekonomian tiga sektor. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain: 1. Penulis Mankiw dengan judul Principle of Economic, penerbit Cengage Learning. Kedua, penulis Kunawangsih dengan judul Ekonomi Makro Sebuah Pengantar, penerbit LPFE Trisakti. Ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Pers. Dan yang keempat, penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI Jakarta. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Persentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 45% nilai tugas. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor sebagai berikut: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Berikut ini adalah sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Aliran-aliran pendapatan dalam ekonomi tiga sektor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Aliran pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Aliran kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Aliran ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. Aliran keempat, pembayaran yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Aliran kelima, dalam gambar sirkulasi aliran tersebut, dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Aliran keenam, pengeluaran agregat telah menjadi bertambah banyak jenisnya
yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi, sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Demikian penjelasan materi kita untuk minggu ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kalian semua, dan ingat selalu untuk bersinar bersama Wira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.